Terima kasih dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam acara Rabu Plus Business Talk ya. Jadi namanya aja, judulnya aja udah Business Talk ya. Jadi yang kita obrolin adalah tentang bisnis atau seputar bisnis ya. Thank you so much tadi Mbak Heni udah membuka acara kita malam hari ini dengan doa, dan saya harapkan bahwa setiap kita yang hadir malam hari ini secara virtual melalui Zoom tidak mengurangi tidak mengurangi kefokusan kita, sehingga apa yang disampaikan nanti oleh para narasumber semua bermanfaat, semua berguna, dan tentunya ada action plan setelah teman-teman nanti selesai mengikuti sesi malam hari ini. So, kembali bicara tentang bisnis ya teman-teman sekalian. Kemarin-kemarin ini saya sempat ngobrol cicat sama teman gitu ya. Awal-awal pandemi banyak banget orang-orang yang dulu kita pikir, aduh dia kayaknya ibu rumah tangga sejati, atau wah dia nggak punya pekerjaan apa-apa gitu ya. Tapi mendadak banyak banget yang jualan gitu ya. Mulai dari jualan donat, jualan pastel, dan lain sebagainya. Intinya adalah setiap orang ternyata bisa didorong potensinya, kapasitasnya ketika mereka menekuninya dan menjalaninya. Nah, malam hari ini izinkan beberapa narasumber berbagi tentang peluang bisnis. Yang saya yakin dan percaya bahwa peluang ini ketika teman-teman ambil kesempatannya, ambil peluangnya, teman-teman tidak akan merasakan rugi. Kalaupun misalkan teman-teman pernah dengar, wah saya pernah dengar kok orang jalanin bisnis semacam ini tapi gagal, tapi saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang rugi, ya. Dan gagalnya pun belum tentu gagal total. Oleh sebab itu, sebelum keseluruhan sesi malam hari ini kita mulai, biarlah kita menjadi gelas yang kosong yang siap diisi oleh hal-hal yang baru. Mungkin udah pernah dengar, tapi kan yang ngomong baru ya, baru kenal gitu kan. Nah, jadi izinkan beberapa menit ke depan, kurang lebih 60 menit ya, nanti saya akan berbincang-bincang dengan para narasumber ya, dan harapan saya adalah bahwa ini bisa membuka wawasan kita tentunya terhadap peluang bisnis yang ada khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, dan ini sangat amat mungkin untuk dijalankan ya. So itu buat pembukaannya. Terus orang bilang, nggak kenal nggak sayang. Siapa sih Willis itu ya? Dari tadi ngoceh aja ya. Perkenalkan, nama saya Willis ya. Orang bilang nama Willis itu kalau di Indonesia cenderung jadi nama cowok ya. Oleh sebab itu kalau misalkan ada abang Gojek, abang Grab, kalau misalkan kirim barang, Bu, mau ketemu Pak Willis? Saya Willis, Pak, gitu ya. Oh ya, ini titip ya barangnya buat Pak Willis, tetap ya. Tapi nggak masalah, karena yang penting adalah nama saya disebut ya. Oke, itu sekedar intermezzo saja, dan latar belakang saya sebelumnya adalah sebagai seorang karyawan di multinational company. Mungkin teman-teman sering dengar juga laptopnya Tukul dulu ya, yaitu laptop HP Hewlett Packard. Saya sempat beberapa tahun di sana terakhir sebagai channel marketing manager, dan kemudian join juga di dalam bisnis ini. Nah, pasti teman-teman penasaran nih bisnis apaan sih ya? Sampai orang-orang yang mungkin dari kalangan profesional atau pebisnis bisa terjun menekuni bisnis ini. Ada apa sih gitu kan? Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan perkenalkan dengan seorang narasumber ya. Dan ini bukan orang yang biasa-biasa, karena menurut saya ini pribadi yang sangat luar biasa. Ya, bahkan latar belakangnya pun nggak cuma sekedar profesional, nggak cuma sekedar karyawan dalam suatu perusahaan, sama ya multinational company juga, tetapi memiliki pengalaman pekerjaan yang sangat amat baik. So, saya undang narasumber pertama, yaitu Bapak Ali Widodo, atau sapaan sehangatnya adalah Pak Aldo. Welcome, Pak Aldo. Halo, saya biasa manggil sayangnya dengan Ciwilis. Halo Ciwilis, apa kabar? Halo. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam baik, semuanya ya. Bapak Ibu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Aldo, boleh dong, ini kan malam hari ini nih kita happy banget ya kedatangan para tamu undangan.
yang mungkin baru pertama kali ini juga kita kenal dan kita lihat gitu ya, meskipun mungkin ada beberapa kamera yang off, it's okay ya. Boleh Pak Aldo sedikit kenalan nih, mungkin di antara kita juga belum ada yang kenal siapa sih yang namanya Pak Ali Widodo gitu ya. Boleh Pak Aldo silahkan memperkenalkan diri secara singkat. Baik, oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya panggilnya biar enak kali, jangan Bapak Ibu, kalian tua banget Bapak Ibu gitu ya. Teman-teman aja ya, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, boleh ya. Oke, baik yang sudah existing menjadi member maupun yang saya lihat banyak yang baru di sini ya. Welcome, selamat datang. Nama panjang saya seperti di e-flyer sebenarnya adalah Ali Widodo. Nah, cuman semenjak kerja di hotel, entah kenapa katanya kalau nama Ali nggak pantas. Jadi ada seseorang yang menamakan kalau nama Ali kayaknya guru ngaji deh. Jadi disingkat nama saya jadi Aldo. Aldo itu maksudnya Ali, Alnya, Do-nya Widodo. Jadi panggilannya adalah Aldo gitu loh teman-teman. Nah, background saya sebelum terjun ke dunia bisnis itu saya lama di hospitality industry, yaitu di hotel, tepatnya hotel. Saya pernah di Jakarta, pernah di Bekasi, pernah di Jogja, pernah di Bali, maksudnya hotel ya. Dan terakhir yang paling lama itu hotel di Bilangan Senayan. Paling lama tuh karir saya 9 tahun di situ. Kebetulan ada beberapa rekan yang sahabat-sahabat yang mungkin duduk di sini sama nih dengan saya. Nah, inisialnya adalah Hotel Mulia Senayan. Ya sudah disebutin inisial itu mah. Jadi karir corporate karir saya sebelum di bisnis itu Ciwilis. Ada di hotel gitu, 14 tahun di hotel. Wow, seperti luar biasa itu. Ya. Dan kalau teman-teman mungkin tahu ya, Hotel Senayan itu, Hotel Mulia Senayan itu bukan hotel ECC sembarangan ya, tapi benar-benar kualitasnya udah kualitas internasional kalau boleh saya katakan ya, sehingga saya yakin bahwa siapapun yang berkarir di sana pasti juga bukan hanya memiliki pengalaman bekerja, tetapi juga experience hal-hal yang bisa membangun pribadi dan karakter. Nah, ngomong-ngomong soal kerja terus bisnis gitu ya Pak Aldo ya, pasti kan tiap orang ingin sukses nih, entah sukses di karir, entah sukses di bisnis gitu ya, pinginnya sukses. Nah, sebenarnya kan definisi sukses itu juga beraneka ragam. Orang bilang mungkin ketika saya udah berhasil menikahi seseorang yang saya inginkan itu udah sukses gitu ya. Nah, hari ini nih kita mesti bicara sukses itu apa ya? Di area bisnis itu seperti apa sih gambarannya Pak Aldo? Oke, makasih Ciwilis. Jadi buat saya sebenarnya dalam pembelajaran juga ya. Jadi waktu saya bekerja nih, contoh kenapa saya memilih bisnis ya. Sedikit saya ceritain. Waktu saya bekerja itu saya benar-benar nggak ada waktu. Waktu itu my last position itu director of sales. Berarti direktur penjualan dari hotel itu gitu kan. Saya itu sama sekali nggak ada waktu kerja di hotel. Kenapa? Karena saya berangkat pagi-pagi bareng maling sama garung pada pulang, saya berangkat tuh. Ya, karena kan saya harus ada di hotel ada namanya morning briefing. Morning briefing itu adanya jam 7:30 pagi itu kan. Nah, saya rumahnya di Cinere, sampai sekarang juga Cinere ya, kalau di bahasa Inggrisnya jadi Cinere gitu kan. Nah, itu agak ya, kalau teman-teman mungkin nggak semua di Jakarta, tapi tahulah ya kalau Jakarta itu macetnya minta ampun. Nah, dari Cinere menuju ke hotel yang saya sebutin tadi di Senayan tadi itu kira-kira 1,5 sampai 2 jam. Nah, kerja saya itu apa sih namanya? Saya itu kerjanya itu selalu memberikan showing kepada fasilitas hotel tersebut kepada customer. Nah, kebanyakan dari customer maunya di entertain malam kan, kalau showing kan harus di entertain, makan dan sebagainya gitu kan. Nah, biasanya kalau saya entertain tuh ya, itu kan sambil makan minum gitu kan. Kira-kira orang datangnya jam 8, makan kira-kira 2 jam, berarti jam 10. Jam 10 showing ke kamar, showing ke ballroom, showing ke semua lihat-lihat, kira-kira baru selesai itu kira-kira 1 jam, anggap aja jam 11. Jam 11 belum dia mau itu tuh ngeliatin bar dan sebagainya, kan ada barnya, ada entertainmentnya lah di situ ya. Itu saya paling cepat itu pulang itu jam 12. Jam 12.00 loh, malam loh ya, jam 12.00.
itu kan, nyetater mobil dan segala macam, nyampe di rumah jam berapa? Jam 1, jam setengah 2, itu everyday. Belum kalau ada delegasi, misalnya ada presiden, ada perdana menteri yang nginep. Saya kalau dia nginepnya 7 hari, berarti 7 hari di situ. Maksudnya 7 hari 7 malam saya nginep di situ. Kalau ada delegasi dari mana, karena kan selalu one man show. Kebetulan saya yang handle. Nah seperti itu. Jadi itulah kehidupan saya di employee atau karyawan. Nah saat itu saya merasa nih kalau maksudnya gini, saya kan pengen kerja, gaji mah ya untuk ukuran karyawan mungkin sudah oke, tapi enggak ada waktu sama sekali. Nah, itulah yang disebut dengan karyawan atau employee. Kalau boleh saya sedikit slide boleh nggak, Ciwilis? Biar lebih lebih afdol gitu ya, boleh Boleh ya? banget dong ya, biar Boleh teman-teman ya? yang mungkin Boleh bisa ya. ngelihat Jadi secara visual ya. boleh ya, saya sebentar ini, saya oke maaf, oke ini kalau digambarkan dalam slide ini akan kelihatan, ini mungkin buat teman-teman yang pernah ikutan atau pernah baca cash flow kuadrannya dari Robert T. Kiyosaki. Seperti inilah orang di dunia ini mendapatkan uang kan ya, mencari uang. Yang pertama tadi seperti saya sebagai employee, ya artinya kita punya job. Ya sebelum pandemi ini yang bikin macet jalanan. Nah sekarang ini gara-gara mulai ditutup-tutup jadi karyawan nggak masuk WFA lagi nih ya. Ini employee kayak saya dulu gitu kan. Kemudian biasanya kalau orang sudah employee ini pengennya jadi self employee kalau dia mengandalkan kemampuannya dirinya sendiri. Ya contoh lah dia menjadi seorang dia buka usaha. Kalau kita lihat di kompleks tuh, lihat rumah Ciwilis kan suka ada tuh rumah yang depannya dijadikan ruko kecil atau apa. Nah, berarti dia pengen bisnis, tapi itu bukan bisnis karena nggak ada sistemnya. Atau dia punya ruko di mana dia runningin sendiri, mengandalkan dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan self employee. Jadi orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Contoh lain motivator, contoh lain bintang film, contoh lain karya misalnya lawyer, dokter. Nah, itu kategorinya adalah self employee. Artinya kalau dia praktek, kalau dia bekerja, dia dapat duit. Kalau dia nggak praktek berarti nggak dapat duit. Nah, teman saya mohon maaf nih, teman saya suka mengibaratkan kayak tukang beca gitu loh. Jadi kalau narik dapat duit, kalau tidak narik nggak dapat duit. Teman saya tuh, teman saya dokter dia bilang gitu. Gue kayak tukang beca katanya. Bukan saya ngomong tuh ya. Nah, biasanya kalau udah taraf self employed dia pingin menjadi seorang pebisnis atau business owner. Nah, yang disebut business owner yang akan kita bicarakan malam ini adalah apabila kita punya sistem dan sistem bekerja untuk kita. Itulah yang disebut dengan business owner. Jadi mohon maaf apabila kita dagang, apabila kita punya ruko di mana, itu bukan bisnis, itu kategorinya adalah self employee. Nah, of course kalau kita udah business owner, itu kita akan menjadi seorang investor. Nah, dalam populasinya nih Ciwilis ya, populasi dunia yang sebelah kiri, kuadran sebelah kiri itu 80%, sebelah kanan 20%-nya. Tetapi duit yang beredar, kan kita ngomongin sukses nih, berarti ngomongin salah satunya materi. Tapi duit yang beredar kebalikannya, 80% adanya sebelah kanan, sedangkan sebelah kiri 20% saja. Seperti itu kira-kira gambarannya, Ciwilis. Wow, ini sangat menarik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, yang nggak heran juga, mungkin dulu salah satunya adalah saya nih, Pak Aldo. Dulu waktu saya kerja pun tetap maksudnya secara sampingan lah bahasanya ya. Saya juga secara tidak langsung merasa bahwa ternyata dulu gue juga pernah ngerjain tuh berbisnis kecil-kecilan sebagai sampingan. Intinya natur manusia itu pasti ketika ditanya mereka secara jenjang karir gitu ya, ujung-ujungnya pingin apa sih? Pingin sukses gitu ya. Oh, pingin punya usaha sendiri, bisnis sendiri gitu ya. Nah, tadi Pak Aldo udah sekilas kasih preview tentang bisnis sendiri tuh kayak gimana ya, dan butuh apa aja gitu kan ya. Nah, kalau boleh share lagi nih Pak Aldo ya, kira-kira bisnis atau kriteria bisnis yang memang bisa dijalanin zaman now ini yang sangat mungkin gitu ya, apa sih? Karena biasanya orang terkendala ya tadi itu nggak punya sistem gitu ya. Terus bicara lagi modal. Kalau bicara modal kita ngelihat startup company di Indonesia ini banyak banget dan modal yang mereka kucurin nggak main-main loh. Lumayan gede juga gitu ya untuk benar-benar jadi happening booming gitu. Menurut Aldo kriteria yang sangat memungkinkan untuk bisnis zaman sekarang ya apa? Oke, baik. Nah, menurut hemat saya ada 4 kriteria yang disebut dengan bisnis zaman now.
ya, atau zaman yang sekarang lah ya, kan sekarang zamannya berubah soalnya. Yeah. Teman-teman tahu nggak sih kalau zaman sekarang itu memang zamannya berubah sedikitnya. Contoh ya. Kalau zaman dulu, kalau ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu, kalau ngelihat anaknya sakit kan dikerokin, diciumin gitu ya. Terus dia bilang, cepat sehat ya sayang gitu. Ibu-ibu zaman dulu, ya termasuk ibu saya tuh. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, Ciwilis, kalau anaknya sakit difoto, ditaruh di Instagram, lalu bilang cepat sembuh ya nak, gitu. Nah itu ibu-ibu sekarang tuh beda kan ya. Zaman juga berubah, zaman juga beda tuh ya. Nah bisnis juga mulai berubah kategorinya. Jadi menurut saya bisnis yang oke atau yang keren yang pertama adalah kan kalau bisnis problem dong, Ci, betul ya? Maksudnya solusi dari problem. Yes, betul ya. Setuju. Jadi kalau ada problemnya itu jangan sesaat, jangan ngetren saja, jangan hanya setahun 2 tahun saja, tapi problemnya mesti simultaneous atau terus menerus atau berkesinambungan. Nah itu yang pertama, kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah kan orang suka ngomong ini, bisnis harus pakai modal, berapa dong saya keluarkan modal? Nah jangan sekali-kali pakai uang untuk mendapatkan uang. Maksudnya jangan pakai modal. Jangan pakai modal. Kalau ada yang nggak pakai modal dan hasilnya luar biasa, kenapa enggak? Kenapa seperti itu? Karena kalau sudah mengeluarkan uang, itu pasti juga akan resikonya gede. Betul ya, Ci ya? Iya, Oke, betul, berarti betul. yang kedua, itu kategori yang kedua. Betul. Yang ketiga adalah marketnya jangan spesifik. Jangan, maksudnya gini, jangan anak kecil aja, ya, jangan orang agak dewasa aja, jangan STW aja setengah tua gitu ya, jangan tua. Kalau bisa dilibas semuanya, dari market anak kecil, dari lahir lah istilahnya, sampai orang mau mati, itu marketnya kalau bisa, ya semua diambil, gitu kan. Nah, yang keempat adalah karena ini zaman teknologi, bisnisnya mesti dilakukan atau bisa di-closingkan atau bisa melakukan penjualan dengan cara 4.0, teknologi maksudnya, gunakan teknologi. Jadi 4 hal itu kalau bisnis keren menurut saya. Oke, menarik. Ini menarik banget nih Pak Aldo, karena yang namanya bisnis tanpa modal mungkin ya buat beberapa orang mana mungkin gitu ya. Sedangkan ketika kita mau jualan sesuatu pun pasti ada keluar duit dulu, keluar modal dulu gitu ya. Nah, gimana caranya Pak? Saya mau udah nggak ini ya, to the point aja. Gimana caranya tuh Pak bisa tanpa modal, cuma kok bisa dapat potensi income gitu loh? Ada tentunya, karena kita belum explore dan mungkin karena kita belum berjodoh nih, karena kita belum tahu nih. Nah, kalau sudah tahu pasti ngerti. Oke, saya kategorikan kriteria yang dipunyai oleh bisnis umumnya dulu ya, sebelum mungkin spesifik ke bisnis yang saya jalani. Nah, bisnis kan mempunyai 4 hal juga. Pertama, modal. Modal itu berarti kita ngeluarkan uang. Misalnya kita bikin franchising, kemudian kita punya tanahnya, punya lahannya, untuk rukonya, untuk bikin restoran atau apa. Kemudian kita bayar franchisingnya berapa ratus juta, berapa miliar. Nah itu modal ya. Tapi yang kedua, jangan lupa ada yang namanya bukan modal, tapi itu biaya-biaya atau operation cost. Operation cost itu contoh, orang yang mendirikan perusahaan kalau sudah kasih modal yang tadi, ya dia mungkin untuk bayar karyawan, untuk bayar listrik, untuk payroll, ya tadi bayar karyawan ya, kemudian untuk misalnya kerusakan apa, kemudian food cost kalau dia restoran, ya, atau apapun cost itu kan bukan modal, tapi itu untuk operation cost. Itu yang kedua. Yang ketiga, of course tenaga. Ya kan kalau usaha ya pasti ada tenaga yang dikeluarkan dari orang yang usahawan itu. Betul ya? Oke. Kemudian yang keempat adalah waktu. Oke. Makanya kalau ada orang yang mau bisnis, terus saya nggak punya waktu, ya udah ke laut aja. Mau bisnis nggak ada waktu, gitu kan? Tetapi Ciwilis, bisnis yang saya jalani, dia punya 3 kriteria. Kriteria biayanya ada. Kenapa? Karena kita mesti ketemu orang. Namanya ketemu orang, kita ngopi-ngopi dan segala macam ya perlu biaya. Kita datang ke sana pakai bensin ya, bawa mobil segala macam, pakai MRT, pakai busway dan sebagainya, pakai motor dan sebagainya, itu biaya namanya, tapi bukan modal. Oke. Yang kedua, tetap butuh tenaga dan butuh waktu, tetap ya.
tetapi tidak ada modal yang ditanam sepeser pun, tidak ada Ciwilis. Itu bisnis yang saya jalani. Wow. Gitu. Nah, ini menarik banget ya. Kalau tadi di awal sebelum ini kan Paldo udah jelaskan bahwa kalau mau bisnis, make sure bahwa bisnis itu satu jadi problem solving ya. Dari social issue lah saya bahasanya ya. Karena saya juga pernah mengutip ucapan Jack Ma nih yang bilang kalau misalkan kita ingin punya great business, you have to being social problem gitu ya. Kita benar-benar bisa jadi social solusi gitu buat social issue gitu. Nah, terus kemudian udah bisnisnya itu menjawab kebutuhan plus dijalaninnya nggak perlu modal. Tapi memang secara general ya udah pasti butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu gitu ya. Nah, berarti bisnis yang mau Pak Aldo ceritakan ini kan udah boleh dikatakan meet the criteria gitu ya. Udah sesuai nih dengan kriterianya. Boleh nggak dijelasin lebih dalam lagi nih Pak Aldo? Nah, saya berharap teman-teman sekalian yang mendengarkan ya, meskipun ini off cam ya, saya yakin teman-teman semua menyimak ya. Dan please di beberapa menit ke depan sejak saat ini, teman-teman benar-benar menaruh perhatian penuh karena kita mau kupas tuntas nih. Pak Aldo ini ngerjain bisnis apa sih ya? Silakan Pak Aldo. Oke, saya harus jujur dulu nih kepada teman-teman. Tapi saya minta kalau saya jujur, teman-teman terutama yang datang kemari kemudian mendengar kata-kata jujur saya jadi langsung leave karena gampang leave ya. Jangan di leave dulu sebelum Anda selesai soalnya. Oke? Tapi saya mesti jujur, jangan sampai nggak jujur gitu ya. Beberapa teman-teman mungkin datang kemari tidak dikasih tahu bisnisnya apa. It's okay, itu mungkin cara, tapi kita tidak menipu, sengaja tidak menipu. Teman-teman saya harus kasih tahu, kita ngasih tahu teman-teman yang real sesungguhnya. Makanya tadi diberikan global business. Bisnis yang saya jalani Ciwilis ini adalah bisnis berupa layanan publik atau lebih tepatnya bergerak di bidang asuransi dan keuangan. Nah, biasanya kalau asuransi gitu kan lah langsung ini nih. Langsung pada bubar. Ya, tunggu sabar dulu ya. Saya jelaskan dulu teman-teman. Oke. Tadi ada 4 kriteria kan Ciwilis ya? Ada 4 kriteria. Pertama, problemnya simultaneous atau terus-menerus. Oke. Saya mau tanya sama Ciwilis. Apakah tiap hari ada kelahiran? Ada dong. Sampai kapan, Ci? Enggak tahu, Pak. Sampai kiamat kan? Sampai kiamat betul, ya. Oke. Apakah setiap hari ada orang ke rumah sakit? Pasti ada. Oke. Apakah setiap hari ada orang mati, meninggal? Sure, of course. Sampai kapan itu semua, Ci? Kayaknya mirip tadi ya, sampai kiamat ya. Sampai kiamat. Apakah setiap hari orang ada yang pakai mobil jalan, pakai kereta api, jalan pakai pesawat, bepergian lah, rekreasi lah segala macam? Ada? Pasti ada, Pak. Ya, sampai kapan? Enggak tahu juga. Menurut Ciwilis, orang-orang tersebut yang saya sebutin butuh asuransi nggak? Butuh dong. Butuh. Jadi asuransi itu dibutuhkan dari sekarang sampai kapan, Ci? Sampai nggak tahu kapan. Sampai kiamat kan? Sampai kiamat. Berarti problemnya itu yang dimaksud problemnya simultaneous, problemnya terus-menerus. Karena orang lahir ada tiap hari. Ya, bahkan sebentar lagi minta doanya saya juga akan punya cucu. Berarti akan lahir gitu kan? Ya kan? Nah, orang meninggal ya kawan hari ini Dorce Gamalapata ya, itu juga meninggal kan ya. Oke, dan setiap hari lah kita dengar itu kan satu orang yang terkenal tapi banyak banget. Tiap hari ada orang meninggal. Betul? Nah, berarti problemnya itu simultaneous, maksudnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dibilang jangan pakai modal untuk mendapatkan modal. Nah, Anda di sini dicetak bukan sebagai agen asuransi. Saya kasih tahu ya. Anda dicetak sebagai seorang pebisnis asuransi. Apa itu bedanya agen sama bisnis nanti. Tapi apabila kita mau, kalau orang asuransi kan bilangnya prospek, deketin nasabah atau rekrut lah ya, prospek atau rekrut. Ci, butuh modal nggak sih? Apa ya, misalnya mau rekrut ini saya ngasih Ciwilis 50 juta, 100 juta. Ada kayak gitu nggak? Enggak sih ya. Enggak kan? Paling ini Ci, saya mau ketemu, boleh di warung kopi, di Starbucks lah, di apalah, di rumah juga boleh, kenangan, di rumah juga. Ya paling modal kopi bukan? Tapi itu bukan modal. Bener nggak? Jadi kalau kita sebut modal kita adalah PT Lumut, Ci. Lumut itu singkatan dari ludah dan mulut, asal tidak muncrat.
Itu yang kedua. Clear ya, Oke, yang mau clear. berarti nggak pakai uang tuh, nggak pakai uang, nggak ada uang, nggak ada uang-uangan. Maksudnya nggak ada uang yang Yang ketiga, diinvestasikan gitu ya sebagai nggak ada modal uang ya. yang Oke, diinvestasikan. fine. Seperti kalau kita mau beli franchising apa gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin, mohon maaf, mungkin saya dengar ada yang mau memasuki masa pensiun atau MPP. Duit pensiunannya simpen aja. Nah, ini buat bisnis kayak gini yang nggak pakai modal, nggak pakai modal, berarti resikonya hampir tidak ada sama sekali. Menjawab ya kriteria yang kedua ya. Kriteria yang ketiga adalah marketnya bisa siapa saja. Oke, pertanyaannya, anak yang baru lahir butuh asuransi, Ci? Sangat butuh. Oke, Saya ya, anak yang 1, 2, 3 tahun butuh asuransi? Butuh banget. Butuh kan? Nah, karena sakit-sakitan. Iya. Orang yang sudah menginjak pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah butuh asuransi? Butuh, Pak. Butuh. Orang yang sudah kerja butuh asuransi? Ya pasti butuh. Orang yang udah tua apalagi sakit-sakitan butuh Apalagi asuransi? itu nggak usah ditanya. Oke, ke tanah suci, Ciwilis non Muslim, saya nggak tahu apakah butuh, tapi baru-baru ini sekitar 3-4 tahun yang lalu sudah diwajibkan umroh dan haji juga harus asuransi. Sama, Nah, Pak. jadi jadi marketnya banyak banget. Iya. Dan orang yang pakai asuransi, Ci, khususnya di Indonesia, Ci, ya, itu baru sekitar 6% kali penduduk Indonesia. 6% kita 200. Iya, dari 270 juta kita punya penduduk, berarti baru sekitar 30 juta. Masih ada 240 juta. Betul ya? 240 juta, andai kan anggap aja nggak semua deh, sepertiganya yang mampu. Berapa? Itu kita bicara 80-an juta. Betul nggak? Apakah kita disuruh closing 80 juta? No lah, gempor 80 juta, nggak nyampe jutaan. Bisa dihitung dengan jari. Nanti kita ini kan untuk pembicaraan berikutnya ya. Oke, kemudian jangan lupa penduduk Indonesia gara-gara pandemi kan banyak ngerem di rumah nih, Ci. Gara-gara banyak ngerem di rumah, akhirnya yang dipegang itu istrinya kan. Oke, jadi pegang-pegang istrinya akhirnya beranak ya kan, punya anak. Sorry, bahasa saya biar ini nih, soalnya Zoom, kalau Zoom kan capek. Nah, kalau di Indonesia ini sekarang setiap tahun lahir 4-5 juta anak, Ci. Jadi tidak mungkin habis marketnya. Marketnya gede banget kita. Dan yang keempat, bisa dilakukan dengan 4.0 atau teknologi zaman sekarang kan ya. Dulu zaman dulu nih ya, orang kalau kalau misalnya mau tanda tangan closing apa jadi nasabah kan mesti datang, pergi ke mana, teman kita di Medan, teleponan sebelum gitu datang. ya. Iya, kalau sekarang nggak ada Zoom, ada Google Meet, ada macam-macam di mana teknologinya sekarang memungkinkan boleh jadi closing secara elektronik. Begitu juga dengan rekrut. Seperti itu, Ciwilis. Wow, seperti berarti benar-benar ini ya, maksudnya udah canggih nih. Kan kalau dulu orang berpikir, gue diajakin asuransi paling dijadiin agent gitu ya. Nah, ternyata teman-teman hari ini Pak Aldo cerita ya, dan tentunya teman-teman udah diajak oleh orang-orang yang sudah mengundang ya, nggak dijadikan sebagai seorang agent. Kalau mungkin bicara tentang agent asuransi, tengok kanan kiri, toel kanan kiri juga, udah agent asuransi gitu ya. Nah, tetapi di sini teman-teman diajak sebagai pebisnisnya. Mungkin kalau saya bisa analogikan nih Pak Aldo ya, kayak misalkan teman-teman nih ya, ketemu 2 orang, sama-sama jual rokok gitu ya, jual rokok. Yang satu ditanya, Pak, jual rokok di mana gitu ya? Ya inilah buka warung kecil-kecilan gitu ya. Terus kemudian ketika kita tengok ke sebelah kita yang lain lagi, Bapak juga jual rokok juga kan Pak ya? Oh iya, saya jual rokok. Kalau Bapak jual rokoknya di mana Pak? Oh saya yang punya Jarum gitu ya. Sama-sama jual rokok loh teman-teman ya. Tapi yang satu jualnya rokok sendiri, yang satu udah pemilik perusahaan rokoknya. Nah, teman-teman lagi diajak untuk jadi pemilik perusahaannya. Ya, boleh saya analogikan seperti itu ya, Pak Aldo ya? Betul seperti itu. Oke. Iya. Nah, sekarang kalau dari dulu nih, Ci ya. Maaf saya boleh ngaku dosa nih. Dulu saya itu ngertinya kalau agen asuransi itu jualan terus. Kalau orang Jawa bilang dodolan asuransi, ogah kalau saya. Maksudnya nggak mungkin saya harus jualan terus sampai kapan. Nah, betul. Ternyata ada jenjang karirnya. Itu yang saya nggak tahu.
Jadi kita nggak selamanya jualan, apalagi dengan sistem baru ini yang akan saya berikan nanti gitu loh, Ci. Seperti itu. Faldo, boleh nggak langsung aja kita ke menu utama? Pasti teman-teman juga udah nggak sabar ya. Mulai dari tadi preview tentang bisnis, oh ternyata boleh juga nih gue sekarang udah mulai berbisnis nih ya. Bagi teman-teman yang mungkin background-nya karyawan. Bagi teman-teman yang udah punya bisnis, biasanya kalau orang udah punya bisnis sekali, pingin punya 2 kali, pingin punya 3, 4 bisnis yang lainnya kayak gitu ya. Nah, jadikan ini kesempatan buat kita semua. Monggo Pak Aldo, boleh dong diceritain secara detail tentang bisnisnya apa sih? Oke, sebelum saya ke jenjang karir ya, mungkin yang Ciwilis tanyakan ya, dan apa yang kita dapatkan ya. Izinkan saya sedikit, kalau orang kan pasti pengen tahu produknya apa. Gitu ya. Nah, menariknya di sini kita produknya ada banyak banget. Ada kurang lebih sekitar 15 produk, Ci. 15 produk. Ya, cuman yang saya akan berikan sekarang supaya nggak ngalor ngidul gitu ya. Saya berikan satu produk, namanya itu produk Mission. Oke, Mission ini ada 2, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Yang pertama bisa dengan syariah, yang kedua dengan non syariah. Buat teman-teman muslim yang enggak mau pokoknya jualannya saya maunya yang berkah, yang halal, silahkan dengan syariah ya, karena saya pun juga fokus di syariah. Tapi buat teman-teman enggak, yang dua-duanya saya juga mau, syariah mau, yang biasa juga mau, silahkan ya. Itu yang mau saya ini kan ya. Tapi dari manakah problem itu berada? Gini Ci, maksudnya. Nah, saya mau kasih tahu problemnya dulu ya, Ini salah satu kenapa produk ini diciptakan dulu ya. Ci, kalau Indonesia ini menurut Ciwilis orang lebih takut sakit atau bangkrut? Takut sakit atau takut bangkrut? Takut bangkrut kayaknya. Benar, benar. Lebih takut bangkrut daripada sakit. Contohnya waktu ada tembak-tembakan tuh di Sudirman tuh, waktu ada teroris. Tamrin ya, Tamrin ya, maaf di Tamrin tuh waktu itu, ya kan? Bukannya kita takut lari gitu masuk ke kantor, itu mah divideoin, di selfie. Kemudian ada jualan es, ada yang jualan es, ada jualan apa tuh kerupuk lah, somai segala macam. Itu lagi tembak-tembakan loh, sampai seluruh dunia bingung gitu kan. Orang Indonesia nggak takut ditembak, tapi takut itu gitu kan. Nah contoh lagi nih Ci, saya pernah saya beberapa kali ke Amerika. Nah saya pernah datang ke New York ya, begitu ke New York kan kita berangkat ceritanya mau ke Washington. Nah dalam perjalanan itu ada berapa bus gitu, lupa saya, 4 bus apa 3 bus ya, 4 bus kalau nggak salah. Nah waktu itu lagi badai salju, jadi si tour guide-nya bilang, Bapak Ibu nanti hati-hati ya, karena sekarang lagi badai salju, orang-orang ini pada nutup diri pokoknya gitu kan. Nah begitu kita nyampe ke hotel, itu kan bus kan parkirnya rada gede gitu kan. Itu orang-orang bukannya pada masuk langsung ke lobby hotel, itu pada teriak-teriak terus di videoin gitu kan, ada badai salju, cara ketawa. Kita bingung, orang Indonesia nggak takut sakit tapi takut bangkrut. Nah sekarang kita problemnya gini. Nah, menurut WHO nih Cia, menurut WHO jadi kita ini ya orang itu ada problem yang disebut dengan 2/3 penduduk dunia itu sakit kritis. Sakit kritis. Maksudnya gini, hampir orang ya surveinya mengatakan sekitar 70%. Ya, 70%, 67, sekian. Kita anggap 70 ya. 70% penduduk dunia sebelum dia meninggal itu sakit kritis terlebih dahulu. Bahkan boleh dikatakan setiap keluarga itu selalu sakit. Hampir semua sakit kritis. Contoh saya punya kakek dan nenek itu meninggalnya bukan karena kecelakaan, tapi karena sakit. Kakek saya meninggal karena hipertensi, nenek saya meninggal karena jantung. Ya kan? Ayah saya juga tahun lalu meninggal, itu juga karena sakit. Ya kan? Coba saya mau nanya sama Ciwilis, kalau Ciwilis sendiri kakek neneknya masih ada? Kakek nenek udah nggak ada, cuma memang nenek yang dari ayah itu juga diabetes ya, dan kebetulan papa mertua pun kena kanker. Dan saya setuju sih kalau Pak Aldo bilang dalam setiap keluarga pasti minimal ada satu yang sakit gitu ya. Betul, itu kan ya yang terjadi seperti itu. Dan kalau terjadi sakit, apa yang terjadi itu bebannya luar biasa. Pertama tentu beban moral dia.
Ya. Beban sakitnya maksudnya. Ya. Orang kalau sakit marah-marah dan sebagainya. Ya. Yang kedua, selain beban sakitnya, juga dia beban biaya rumah sakitnya. Betul ya? Udah pasti. Beban biaya yang diinikan oleh rumah sakitnya. Beban emosi tadi, beban biaya hidup. Ya kan, listrik, apapun yang terjadi, listrik perlu dibayar, apa segala macam. Nah, ini contoh, Ci, contoh. Kalau orang pengen siapin, contohnya misalnya karena apa sih namanya, di luar Indonesia yang sering dipakai oleh kita itu negara seperti Malaysia ataupun Singapura untuk pengobatan maksudnya. Ya, kalau saya boleh izinkan di share ini ya. Oke, contohnya misalnya kita mau siapkan ya 1 miliar, anggap aja Ci, 1 miliar untuk berobat apabila terjadi apa-apa. Ya kan? Ini kurang lebih usianya sekitar 30-an ya. Kan kita bisa melakukannya dengan 2 cara. Pertama adalah cara biasa. Cara biasa gimana? Kita nabung. Anggap aja nabungnya 1 bulan 3 juta. Berarti 36 juta ya, Ci? 36 juta per tahun maksudnya. Oke? Nabung tahun pertama 36 juta, tahun kedua 36 juta, tahun ketiga 36 juta. Bisakah dapat 1 miliar? Of course bisa cuman waktunya. Ya kan? Waktunya berapa lama itu masalahnya? Waktunya bisa sampai 33 tahun. Sebentar sih. Ya, nah orangnya keburu mati deh kalau belum terkumpul dari 1 miliar. Nah, ini cara biasa. Yang kedua adalah dengan cara alternatif, tapi bukan ke dukun. Ini sama-sama saving, tapi kali ini savingnya di produk tadi, namanya Mission. Oke, sama alokasinya 36 juta per tahun atau 3 juta per bulan. Ya, nah bedanya adalah gini, Ci. Kalau tadi 1 miliar itu dicapai dengan 33 tahun. Tetapi yang ini nggak perlu. Apabila terjadi sakit kritis, maka dia hanya butuh waktu 90 hari saja. Alias di bulan keempat, dia akan dapetin 1 miliar. Bagaimana cara dapat 1 miliarnya? Dikasih dalam bentuk uang tunai. Ditransfer ke rekening pribadi, tidak perlu dikembalikan, Ci. Ya, bukan cuman itu saja, bukan cuma 1 miliar saja, tetapi dia kan tadi ada setorannya, anggap aja setoran tadi 3 juta ya, atau 36 juta setahun ya. Nggak perlu diterusin, setorannya akan kita bebaskan. Sampai usia nasabah 65 tahun. Itu manfaat yang kedua. Oke, manfaat berikutnya adalah kan dia bisa ke rumah sakit. Betul ya. Kalau ke rumah sakit pakai apa? Nah, kita siapkan kartu sakti. Kartu saktinya itu limitnya kurang lebih 12 miliar. Ya, itu limit tahunan ya. Bisa di cover sampai 110 tahun dan itu VIP. Berlaku di seluruh dunia kecuali Amerika. Ya, itu benefit yang ketiga. Benefit berikutnya orang bisa meninggal ya apabila Tuhan memanggil, sudah disiapkan juga 1 miliar. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Ya. Dan ini selain itu yang luar biasanya adalah ada dana pasti namanya dana loyalitas. Dana pasti diberikan pada tahun ke-10 itu 50%. 50% kali premi ya. Kalau ini akan asuransi ya, premi ya. Atau setoran, anggap aja setoran. Iya, betul. Dan tahun ke-25 apabila masih dibalikin lagi 700%. Alias 7 tahun setorannya tadi dibalikin semua. Plus, kan ini bentuknya unit link nih. Nah, plus dana pengembangan. Kalau di tempat lain, itu kan cuman, mohon maaf, tidak ada dana loyalitas, hanya manfaat sama dana pengembangan saja. Yang dana pengembangan itu yang fluktuasi. Tapi kita ada dana loyalitas yang tadi 750%. Nah, menurut Ciwilis, manakah yang lebih bisa, ini kan problem berarti ini solusi. Solusinya yang mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan, Cik? Yang cara dukun itu alternatif maksud saya ya. Alternatif maksud nah, saya. Itu dia. Nah, dengan kita pakai produk andalannya gini aja ya, produk andalannya ini. Nah, sekarang kita mulai dengan tadi kan kita pakai sistem, ya kan? Nah, Anda masuk ke sini itu cuma 2 level. Jadi banyak gini, sistemnya itu begitu Anda masuk sebagai seorang bisnis associate atau kalau orang luar mengatakan itu sebagai agen. Oke, atau kalau saya jadi suka tetap ya harus bilang menjalani proses sebagai agent dulu ya. Betul, kecuali ada kecualinya sih, kecuali dia ada dari asuransi lain. Dan levelnya dia sudah manajer di asuransi lain.
Apapun manajernya. Kan tingkatannya banyak mungkin di asuransi lainnya. Apapun manajernya, kalau dia di asuransi lain, dia boleh langsung ke BP, bisnis partner. Tapi kalau non asuransi ya tetap harus bisnis associate. Tapi untuk dari bisnis associate menuju ke BP itu cukup mudah, cukup kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Yang paling kompetitif. Caranya gimana? Ada dua cara sih. Cara pertama adalah cara borongan. Cara borongan itu maksudnya dia nggak perlu pakai tim, nggak usah. Kayak tadi kan diilustrasikan 36 juta ya, nasabah tadi kan, atau 3 juta per bulan. Cukup 7 nasabah aja. Selesai. Yang kayak tadi itu ya? Yang kayak tadi cuma 7 nasabah saja. Selesai, udah. Naik menjadi seorang BP. Ya, jadi omset segitu. Coba Ciwilis kalau 7 nasabah, kira-kira nggak mungkin nih Ciwilis misalnya Aldo, Andi, Ali, langsung ke Zainuddin. Itu nggak mungkin. Itu berarti handphonenya baru. Kalau 7 orang, ya 7 orang yang potensial, saya yakin baru di angka-angka Charlie, ya kan, Cindy, gitu kan, baru di C lah. Kalau enggak D lah. Darman, Dodo, Didi, Dorce, itu baru kan itu kan, ya kan? Nggak mungkin Zainuddin, nggak mungkin, benar? Nah ini kalau cara borongan. Tapi mungkin, mohon maaf ya, kadang-kadang ada orang, aku nggak bisa jualan. Gimana kalau jualanku sedikit tapi aku bawa tim? Boleh, Ci. Caranya gimana? Caranya ini. Nah, ini. Jadi tergantung join man-nya dia. Contoh ya, join man-nya dia 0 sampai 3 bulan, dia hanya butuh 75 juta saja. 4 sampai 6 bulan butuh 100 juta, 7 sampai 9 bulan 125 juta, lebih dari 10 bulan 150 juta. Tapi dia bawa tim minimal 3. Minimal 3. Boleh bareng-bareng, Ci. Of course kalau 3 ya jangan mepet 3. Nanti ada yang kesatunya kesandung gimana. Ya, pokoknya minimalnya 3, selebihnya boleh di tim kita. Contoh ya, yang 4 sampai 6 bulan kan dia butuh 100 juta. Kalau 100 juta kan paling 3 nasabah selesai dong kayak tadi. Iya, betul. Benar ya? Oke. 3 nasabah. Nah, dia itu 3, jadi 150 jutanya boleh ditanggung oleh tim. Nah, dibagi-bagi lah ya. Iya, betul. Tim ya, Ya, tapi timnya anak sendiri ya, Ci. Maksudnya gini, Ciwilis kalau misalnya rekrut nih. Rekrut itu bukan gini, Ciwilis misalnya rekrut A. Rekrut B, rekrut C, semuanya anaknya langsung Ciwilis. Jangan gini, rekrut A tapi si A rekrut B, berarti si B ini cucunya Ciwilis, nggak dihitung. Maksudnya. Pokoknya yang hanya direct yang paham saya ajak ya. Betul. Minimal 3 ya. Oke, sebenarnya kalau boleh jujur 100 juta atau 150 juta ini dari diri sendiri kan keluarga punya asuransi ya? Dari keluarga udah cukup sebenarnya, selesai sebenarnya. Jadi yang penting totalnya adalah 250. Clear ya, Ciwilis ya? Iya. Sampai sini clear ya? Oke. Nah, sekarang saya ibaratkan, saya ilustrasikan apabila yang masuk akal aja deh, yang pakai tim tapi yang kira-kira 4 sampai 6 bulan yang 100 juta. Boleh saya ilustrasikan ya? Untuk menggambarkan potensi dari bisnis kita yang luar biasa ini. Oke. Sebelum itu saya ngomongin adalah komisi. Yang produk yang kayak tadi, Ci, namanya Mission, itu komisinya tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, tahun ketiga 45, 5. Tapi memang minimalnya itu harus 2 juta. Maksudnya 2 juta berarti 24 juta per tahun. Oke, di bawah itu agak berkurang dikit lah. Ini saya komisi yang maksimal ya. Makanya tadi saya gambarkan 36 juta. Ya, saya nggak bohong ya. Nah, di tempat dulu saya yang lama, ya saya pernah bekerja di 2 asuransi yang lain gitu ya. Yang lama itu nggak ada bonus, komisinya lebih kecil dan nggak ada bonus. Di sini ada bonus lagi, Ci, 12%. Jadi kalau Ciwilis lihat dari 5 tahun ini sebenarnya komisi kita berapa? 42 tambah 42 ditambah 15, 99%. 99%. Wow, yes. Hampir 100% dong, Pak ya. Iya, betul. Artinya apa yang kita jual itulah yang akan jadi milik kita. Betul. Betul ya, Ci ya? Oke. Nah, lanjut. Tadi kan kita jadi BA nih. Nah, lalu kita jadi BP. Naik kelas jadi BP ya kan? Nah, kalau ini jadi baru BP, saya mau tanya nih, keunggulan jadi BP itu apa sih? Nah, itu. Jadi gini, Ci, kalau jadi BA itu mesti jualan. Terus terang aja mesti jualan. Tapi hanya saat Ciwilis jadi BA saja untuk naik ke BP. Saat kita menjadi BP,
kita itu dapat OR, Ya. pendapatan pasif. Dari mana? Dari tim kita. Dari tim kita. Maaf nih, tidak mengurangi. Halo, ini ada yang bocor nih. Mohon Ya, maaf, boleh aman. yang ini. Ya, thank you. Nah, jadi jadi kita itu kalau sudah jadi BP tidak wajib jualan, tidak wajib ya. Tentunya kalau ada yang minta ya jangan sombong. Oh tidak, saya sudah jadi BP, saya tidak perlu jualan, itu mah lebay gitu ya. Nah, tidak wajib itu artinya nggak perlu jualan lagi kalau memang nggak mau, gitu kan? Karena kita dapatin OR, overriding. Berapa? Cukup gede, 15%, 15%. Sebenarnya ini ada di tahun kedua nanti 18%, tapi anggap aja 15%. Jadi lebih gede nanti di tahun kedua. Ya, tapi ada syaratnya ya, ada syaratnya ya. Ini sebagai BP. Lanjut, apabila kita nelurin BP lagi. Nah, bisnis ini dimulai apabila kita kolektor jadi BP. Luar biasa. Kita itu dapatnya berapa? 10 generasi ke bawah. Melebarnya terserah, tapi ke bawahnya 10 generasi. Nah, totalnya adalah dari 1 sampai 5, itu 5%, 5%, gede loh 5%, 5% itu. Ya. 6 dan sampai 10 itu 2,5%. Ini dikalikan omset ya, bukan dikalikan komisi. Nah, soalnya kan ini produknya adalah mission. Jadi semua yang ditulis adalah dikalikan omset. Ya, bahkan kita generasi 1 itu tambahan lagi 6%, Ci. Tambahan lagi. Artinya generasi 1 itu 11% ditambah 11%. Ya. Nah, ini contoh ilustrasi nih ya, contoh ilustrasi. Kita tahap pertama tadi kan 3 sampai 4 bulan ya, anggap 4 bulan ya, Ci ya. Anggap 4 bulan. Kita rekrut si A, si B, si C, si D. Kita kan tadi produksi cuma 100 saja, betul ya? 100. Betul. Nah, keroyokan si A, B, C, tadi kan disuruhnya 3, anggap 5 deh. Tadi disuruhnya 3, kita anggap 5 ya, jangan 3 lah. Ke mepet, terlalu mepet ya. Di sini lebih pahala, kurang dosa, Ci. Ya. Oke. Jadi ini kan totalnya 250 dong. Iya. Betul ya? Berarti kita naik BP dong. Yes. Dalam waktu 3-4 bulan, betul ya? Berapa komisinya? Sudah. Kan tadi 100 juta, komisinya kan 30%. Ya kali 30 aja, berarti 30 juta. Betul ya? Oke. Lanjut ya, biar ini saya buka nih. Si A baru tahap ini kan makanya disebut tahap 2. Kenapa? Karena belum tahun, bukan tahun kedua. Ini bisa jadi baru tahun pertama dong. Tadi kan baru 4 bulan. Berarti anggap saja ini di full year-in. Ini 8 bulan kemudian menjadi BP dan targetnya begini. Si A, B, C, D, E, ya ini sudah nggak produksi lagi nih. Ini kan pengen jadi BP dong, Ci. Bener ya? Tadi kan 250. Betul? Kali 5 berarti 1,250 M. Betul ya? Betul. Kita rekrut lagi si F, G, H, I, J. Keroyokan deh 250. Berarti unit kita 1,5 M. Ya, berapa duit income-nya? Ya sudah tinggal 1,5 M dikalikan 15%. Berarti 225 juta dong. Ini kan setahun. Tadi 3 bulan, 4 bulan dapat berapa tadi? 30 juta. 30 juta ditambah 225 berarti 255 juta di tahun pertama. Kalau anggap saja orang Indonesia kan demennya bulanan-bulanan gitu ya. Oke, bagi 12. Berarti dia punya bulanan 21 juta. 21 juta, betul nggak? Iya, betul. Ini baru tahap baru tahun pertama. Nah, anggap ini full year di tahap ketiga atau tahun kedua. Anggap full year deh. Nah, si A, B, C, D, E ini melakukan hal yang sama, duplikasi sempurna seperti kita. Di mana unitnya 1,5 M. Kali 5 berarti 7,5 miliar. Betul ya? Betul. Nah, si F, G, H, I, J yang rekrutan sebelumnya juga pengen jadi BP, masing-masing 250. Kali 5 berarti 1,250. Kita rekrut lagi KLMNO 5 lagi. Tapi jangan salah ya, Ci ya. Maksudnya gini, kalau di sini dibilangin 5 yang jalan ya, yang mau jalan ya. Jangan 5 cuman kakinya 2, ayo masuk, ayo bisa napas masuk. Itu mah nggak bisa. Orang yang memang mau bisnis, yang aktif betul. Ada syaratnya memang yang mau bisnis, mau sukses, mau kaya ya, maksudnya begitu ya. Tapi ini juga nggak hebat-hebat amat, biasa-biasa saja. Keroyokan 250, berarti unitnya 1,5 M. Nah, berapa duit? Tuh lihat, Ci. Dari perhitungan ini berarti sudah dapat berapa? 1 M. Ini setahun kan? Nah, 1 M ini kalau dibagi 12 kan berarti cepean lah ya, 90 sampai 100 juta. 1 M. Berarti dia sudah kategori kaya kelas Indonesia. Memang bukan kelas dunia.
ya, tapi sudah kategori kaya kelas Indonesia. Ini baru tahap kedua, tahap ketiga atau tahun kedua. Kalau saya sedikit lanjutkan di tahun berikutnya, ya, atau tahap keempat, saya buka aja semua. Nah, ini yang saya merahin adalah generasi satunya melakukan duplikasi yang sama dan kita rekrut yang sama 5, sama kayak tadi sistemnya. Maka di tahun ketiga atau tahap keempat, penghasilan kita adalah 3,375 miliar atau setara kalau bulanan itu dapat 300 juta sebulan. Per bulan. Ini baru tahun ketiga, Ci. Saya nggak lanjutin, nanti dikira nanti ngebul. Udah, ini dulu aja. Oke, ya. Digest dulu ya Pak ya, mencerna dulu nih. Nah, teman-teman. Menurut Ciwilis itu luar biasa nggak? Luar biasa banget tuh, saya sampai tergagap-gagap nih ya. Luar biasa banget karena satu, saya nggak perlu invest modal ya. Terus kemudian yang kedua, yang penting kan ngerjain yang tadi tuh, sharing tentang produk yang tadi ya, which is kalau menurut saya produk kayak gitu semua orang butuh ya, butuh. Nah, tergantung memang dari cara bagaimana kita memasarkan produk itu kan. Dan kalau tadi dari penjelasan Pak Aldo kan, kita nggak harus jual sebanyak-banyaknya sampai ratusan atau ribuan orang. Cukup 7 orang aja, atau kalau bahasa saya mungkin 2 keluarga dengan premi, contoh premi yang tadi ya, 36 jutaan udah selesai. Habis itu saya bisa menikmati apa ya? Overriding-nya ya. Overriding tuh kayak apa sih? Kayak income di atas income kalau bahasa saya ya. Overriding ini kalau saya gambarkan, kalau saya Ci ya, gampangannya gini. Kan saya sudah ngajarin Ciwilis. Ciwilis pinter. Ya kan? Saya dibayar oleh partner perusahaan saya. Karena saya sudah mentrainingin Ciwilis gitu loh. Nah, overriding kira-kira gitu. Tapi tidak mengurangi jatahnya Ciwilis loh. Ciwilis kan misalnya produksi itu. Iya, jadi tidak ada yang dikurangi sama sekali karena saya dibayar oleh perusahaan gitu loh. Gitu. Jadi kayak kira-kira apa begitu, sih? Ci? Kayak apa ya? Mentoring lah gitu ya. Iya, betul. Karena kita sudah kasih orang ilmu, kita dibayar gitu aja. Seperti itu. Ini luar biasa banget Pak Aldo ya. Maksudnya dengan sistem dan dengan catatan tentunya melakukan, bahasa saya duplikasi ya. Cuma tinggal mengulang kembali apa yang kita kerjakan secara turun-temurun, maka income-nya ya itu tadi, jadi berlipat-lipat gitu loh. Yes, betul. Oke, nah buat beberapa teman-teman mungkin tadi entah, kalau biasa kan kita gitu ya, kalau ngelihat angkanya udah rada banyak, udah rada mumet ya. Mungkin teman-teman butuh kopi, butuh mencerna ya. Tapi apa yang tadi Pak Aldo begitu saya juga boleh minum kopi dong. Boleh dong. Tapi apa yang tadi Pak Aldo sampaikan itu hitung-hitungannya jelas ya. Maksudnya nggak ada manipulate lah ya. Wah, ini angkanya ditambah-tambahin nih gitu. Kalau saya ngelihat sekilas aja ini semua perkaliannya bisa dihitung kok gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa tadi apa yang dijelasin Pak Aldo agak kecepatan, teman-teman nanti coba nanya sama yang ngajak, coba hitung sendiri ya. Biasanya kalau kita udah ngitung sendiri baru yakin, oh emang bener angkanya tuh segini. Ya. Dan berarti boleh dibilang nih Pak Aldo ya, bisnis ini apa ya? Ya luar biasa, bahasanya cuma satu, luar biasa. Kita nggak perlu nyemplungin modal segede-gedenya, tapi justru kebalikannya, dapat pendapatannya bisa segede-gedenya gitu ya. Nggak ada modal bahkan sih. Nggak ada modal bahkan, betul. Adanya operation cost. Kalau modal nggak ada yang ditanam modal apa, nggak ada. Nah, Pak Aldo, berarti apa bedanya sih? Ini asuransi ya, bicara asuransi ya. Apa bedanya dengan sistem kayak begini dengan sistem yang lain gitu? Maksudnya di luar sana gitu ya. Apa yang jadi keistimewaan dari apa yang Pak Aldo jalankan dengan sistem seperti ini? Oke. Mungkin teman-teman di asuransi itu juga ada sistem di asuransi yang bagi yang sudah tahu nih ya. Oke, atau mungkin yang belum tahu dikasih tahu aja sekarang. Kita kan nggak usah zaman sekarang informasi udah ini. Memang ada yang lain, ada sistemnya tapi beda banget sama kita. Kenapa? Karena kita the latest system yang pernah ada. Jadi yang paling bagus ya sebenarnya dulu ada yang perusahaan yang warnanya merah. Tempat saya dulu ya yang lambangnya ada kayak Dewi, ada pakai ikat kepala tuh. Nah, kemudian
saya berpindah nih ke perusahaan warna biru karena satu dan lain hal leader saya ke sana gitu kan. Nah, setelah diamati ternyata kedua-duanya ada plus minusnya. Nah, kemudian kita bersama-sama ada 3 orang nih. Ada Pak Joni, ada Pak Michael, ada saya gitu kan. Kemudian berpindah partner yang baru perusahaan sekarang ini ya, berpartner yang baru, perusahaannya luar biasa. Nanti teman-teman boleh search ke web itu perusahaannya apa, dan kita ciptakan yang bagusnya di yang merah dan bagusnya yang biru. Yang jeleknya dibuang aja, katanya dikasih kucing aja. Nah, kita ambil yang bagusnya sih. Nah, apa bedanya sama yang lain? Nah, kalau saya tidak akan ngomongin kejelekan orang lain, tapi saya kasih kelebihan kita saja. Ya, Ci ya. Oke. Boleh, Nah, boleh. sekarang kalau saya boleh ini kan, yang pertama adalah, ini sebagian sih sebenarnya ya. Yang pertama adalah tadi ada yang produser bonus. Masih ingat tadi 12%, 12%? Iya. Tadi tidak dalam hitungan loh. Belum ada hitungannya tadi. Ya, oh, tapi tadi hitungan komisi itu di luar dari bonus. Di luar bonus, belum ada hitungannya. Ya, itu aja udah lumayan kan. Nah, ada produser bonus. Ya kan? Oke. Yang pertama itu ada produser bonus. Karena yang lain nggak ada, tempat saya yang lama nggak ada. Yang kedua adalah tadi ada builder ya, builder bonus untuk generasi 1. Ingat 5 ditambah 6 tadi, 6%, 6%, masih ingat ya? Oh iya, bonus 6% ya. Oke. Di tempat lain emang nggak ada. Nah, yang selanjutnya generation of right, maksudnya kan kita kalau nyetak BP sampai dapatnya sampai berapa? Dapatnya sampai generasi 10 kan? Saat ini masih yang terbaik. Mungkin ada 1 dan 2 perusahaan yang ngikutin kita, tapi tetap aja kita pionir. Ya. Dan ada builder bonusnya juga. Jadi sampai generasi ke-10. Karena yang lain di tempat saya yang lama cuman baru-baru ini direvisi, cuman sampai generasi 8. Kemudian tempat sebelumnya generasi 6. Ada yang 3, ada yang 4. Ya, rata-rata di bawah 10 lah. Kita sampai 10. Ya. Kemudian kemudahan jadi BP. Maksudnya tadi kalau yang lain kan cuman ya udah borongan aja. Kalau di kita ada pakai borongan, ada juga pakai tim, bisa pakai tim. Ada opsi, betul sekali. Ya. Selanjutnya banyak cara untuk MOC. MOC ini gini. Pada saat kita jadi BP, Ci, kalau di tempat saya yang lama itu minimal harus walaupun kita income-nya udah gede MM-an misalnya sebulan misalnya, atau udah ratusan juta. Tapi kalau MOC-nya itu cuman unitnya dia minimal 300 juta. That's it. Kalau dia timnya gede, padahal timnya gede, kalau unitnya nggak nyampe segitu, tetap dia jadi turun, jadi agent. Kalau di kita ada 9 cara. Saya tidak akan jelaskan di sini, nanti terlalu lama. Ada banyak cara. Ya, ada banyak cara menuju ke Roma. Ada bukan ada banyak jalan menuju ke Roma. Kalau ada banyak jalan menuju Roma, kita gempor, Ci. Ya kan? Jadi ada banyak cara menuju ke Roma maksudnya. Ya, kalau ke Roma itu harus pakai duit banyak, bukan banyak jalan soalnya. Ya, jadi banyak cara untuk MOC atau maintenance of contract jadi BP, stay jadi BP. Ya kan? Selanjutnya, nah ini juga menarik. Ada yang namanya infinite generation. Ini tambahan lagi. Jadi selain generasi 1 sampai 10 tadi, Ci, ada lagi kita dapatnya kalau kita mencapai, ini bukan level achievement, namanya senior alpha partner, dan di kita sudah ada yang jadi senior alpha partner. Ya, saya tidak akan kupas lebih dalam, nanti kita bisa kesempatan lain ya. Infinite generation adalah kita dapat generasi 1 sampai generasi yang tidak terhingga. Jadi tambahan lagi dari 10 tadi. Dan ini dicapai cuman once in a lifetime. Jadi sekali saja. Ya, besarnya berapa? Kurang lebih 1%. Tapi rekan-rekan, teman-teman sekalian, jangan sampai ngomongin 1% kecil apa. Nih, saya kasih tahu ya, dan saya selalu ngomong di seminar atau di kayak gini ya. 1%-nya dari, mohon maaf, saya ambil salah satu e-commerce namanya itu Tokopedia. Tokopedia itu kalau ngecas, dan sama dengan e-commerce yang lain, kalau ngecas ke kita, contoh kita dagang, barangnya misalnya sepatu harganya misalnya 1 juta, dia cas power beja itu 1%. Jadi dia harus bayar 10.000 saja. Tapi tahu nggak, Ci Wilis, dari 1% mereka mendapatkan 150 M one day. Karena omsetnya itu 15 triliun in one day. Gila nggak? Nah, bayangin kalau kita timnya gede banget. 1% itu jangan dianggap 1%, itu gede. Ya. Lanjut yang ke-7.
buat teman-teman yang demen punya office nih, yang demen ya, yang suka office, yang suka jadi CEO, yang pengen office-nya keren, dibikin yang apalah milenial dan sebagainya, kesempatan menjadi managing partner. Di situ ada office dan bonus office allowance. Di Maksudnya tempat kita saya bisa ngelam, punya kantor sendiri gitu, Pak? iya, kalau di tempat saya Oh, ngelamar nggak oke. bisa. Oke. Walaupun kita udah gede duit nggak bisa. Kan kita juga pengen Mhm. dong, misalnya kantor kita dibikin apalah, dibikin kayak hotel lah, dibikin kayak go lah, Mhm. dibikin kayak kafe, Mhm. ya kan? Ya silahkan, Oke. bisa. Ada yang namanya menjadi managing partner. Yang kedelapan, nah ini mungkin teman-teman mesti tahu, kita tidak lagi menggunakan perhitungan persistensi. Jadi gini, persistensi ini maksudnya gini, nasabah-nasabah kita yang dia tidak bayar sebagaimana yang perusahaan mau, contoh misalnya dia bayarnya kan setahun nih, misalnya dia bayar tadi 36 juta tadi ya Ci, kalau sebulan dia bayar misalnya bulanan nih, ya Ya. kan dia bayar 3 juta per bulan, dia bayarnya cuma 10 bulan aja, terus nggak kuat di bulan ke-11 sama bulan ke-12 nggak kuat bayar, contoh. Mhm, Nah kalau mhm. perhitungan persistensi itu persistensinya 0, jadi kita nggak bisa naik kelas, kita nggak bisa dapetin Oh. bonus, kita nggak bisa dapetin trip dan sebagainya. Tapi kalau di kita, cara ngitungnya itu bukan kayak gitu. Cara ngitungnya adalah, kan tadi 3 juta udah bayar 10 bulan. Berarti 3 Mhm. juta kali 10 berarti 30 juta. Dibagi Mhm. 36. Berarti Oh, kita oke. masih dapat persistensinya, atau kita sebutnya bukan persistensi tapi CE, collection Mhm. efficiency, itu adalah 80 sekian persen, 85%-an lah. Mhm, Saya lupa mhm, tepatnya ya. mhm. Kurang lebih 85%. Artinya fair. Mhm. Dan ini baru satu-satunya di Indonesia yang nggak pakai perhitungan Mhm. persistensi ini. Yaitu yang Mhm. ke-8. Yang ke-9, nah teman-teman di sini juga mungkin Ciwilis juga ini kita bisa dapat namanya Star Club. Star Club itu trip, jalan-jalan. Oh, Jalan-jalan ke luar negeri. oke. Achievement tertentu ya, achievement Mhm, tertentu ya. mhm, Contoh mhm. kalau tahun ini bisa pergi ke yang paling apes Malaysia ya, tapi Mhm. bisa bisa pergi ke lain tempat, misalnya mau pergi ke Asia, ada Hong Kong, ada Macau. Ya, Mhm. tinggal semuanya di cover ya, semuanya di cover aja ya. Maksudnya Mhm, bukan mhm. cuman tiket pesawatnya saja, Mhm. tapi apa namanya, Hotel, pergi jalan-jalannya, makan. hotel dan sebagainya, Oke. makan dan sebagainya di cover ya. Of course, kalau mau jalannya kapan kan, ya kita kan ada pandemi ya, tapi Iya. jalan-jalan itu udah biasa bagi perusahaan seperti ini ya. Mhm, Kemudian mhm. pergi ke Eropa, bisa pergi ke Paris, tahun Mmm. ini bisa pergi ke Paris ya, yang berangkatnya Mhm. tahun depan, atau ke Amsterdam. Atau Mhm. berangkat semuanya juga bisa. Nah, Mhm. bagusnya di kita, kalau di tempat lain dibatasin. Maksudnya dibatasin Mmm. tiketnya itu maksimal paling banter 4. Kalau di kita, sepanjang kita bisa produksi, karena ada orang yang hebat nih produksinya, Mhm. unlimited tiket, silahkan mau bawa keluarga se-RT boleh, kalau memang mampu. Mmm. Ya, Mhm. jadi unlimited tiket juga baru ada di kita. Lanjut, nah ini ada akhirnya dengan menjadi seorang lifetime partner. Maksudnya kita BP tidak khawatir-khawatir bagaimana kita nanti turun pangkat jadi seorang BA atau turun Mmm. lagi menjadi seorang agent, enggak, tapi tetap menjadi seorang BP abadi. Ya, ada Mmm. itu, dan di tempat lain tidak ada. Di kita ada, Ci. Ya. Oke. Dan satu lagi mungkin saya lupa nulis, Mhm. di kita itu jadi gini, orang si BP tersebut bisa meninggal nggak, Ci? Bisa dong. Cacat, Bisa juga. dia bisa wariskan income-nya kepada ahli warisnya. Di kita bisa, Bang. Dialihkan gitu ke ahli Iya, waris. dialihkan, Oh, betul. oke. Dan tidak perlu capai level tertentu. Mohon maaf kalau di tempat lain, dia harus capai, maksudnya kayak tingkatan BP, udah jadi BP Mhm, gitu kan. mhm, Di mhm. sini seorang BA pun bisa mewariskan apabila terjadi cacat Mmm. atau meninggal. Dulu tempat saya yang Mhm, lama, yang merah itu warnanya, mhm, itu harus level yang tertinggi. Sedangkan dulu itu 4 level. mhm. Ada agent, ada Iya. unit manager, senior unit manager, ada agency manager. Mhm, Baru kalau dia jadi agency manager, baru dia bisa. Dan untuk jadi agency manager bukan 250 juta loh. Bukan mmm. 7 nasabah. Itu Mhm. harus mencapai kurang lebihnya 2,7 miliar. Wow. Berat kan? Iya. Jadi kita cukup simpel. Seperti Mhm, itu sih. mhm. Oke. Wow, ini menarik banget Pak Aldo, karena ternyata, eee, bisnis ini banyak banget ya poin plusnya gitu loh.
yang teman-teman mungkin ketika diajak sama temannya gitu ya, sama orang lain untuk diajak, yuk bisnis bareng yuk gitu ya, pasti akan ngelihat dalam arti emang bisnisnya yang dijual apa, pasti gitu. Terus kemudian yang kedua cara ngejalaninnya gimana. Terus sustain nggak, maksudnya bisa jangka panjang atau enggak gitu ya. Nah, saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab semua dari tadi penjelasannya Pak Aldo gitu ya. Coba tinggal kadang-kadang begini nih Pak, kita udah lihat nih bagus banget nih, sistemnya bagus, terus nggak perlu nyemplungin modal. Artinya adalah bahwa ketika kita saat ini mungkin ya, di masa pandemi ini bagi teman-teman yang mungkin kena dampaknya secara finansial, gimana mau bangun bisnis, orang ekonominya aja susah, finansialnya aja susah gitu ya. Nah, mungkin ini kan bisa jadi jawaban buat setiap kita. Cuma kadang-kadang begini, ketika bicara tentang, aduh, asuransi ya, gitu kan. Aduh, mulainya dari agent ya, gitu ya. Nah, ada rasa-rasa pesimis kayak gitu loh, Pak Aldo. Gimana sih cara ngatasinnya? Oke, saya paham banget. Kalau orang ngomongin kayak gini udah langsung down terlebih dahulu, belum bertempur udah down terlebih dahulu. Sebenarnya perasaan itu sama pada saat saya baru mau masuk ke sini juga sama. Nggak mungkin lah kalau ini kan orang udah banyak punya asuransi, ya kan. Kalau asuransi baru ngomong gitu, baru assalamualaikum, udah kamu asuransi. Terus kalau misalnya lempar batu nih katanya nih, bercandaannya nih, kalau lempar batu, wih, gitu kan, lalu jatuh batunya kena kepalanya orang asuransi, katanya begitu gitu loh. Tapi itu cuman anggapan. Saya mau kasih faktanya. Yang pertama mungkin orang bilang gini, nggak banyak lah orang yang bisa jadi nasabah gitu loh. Faktanya adalah menurut Citibank, ini Citibank kan perusahaan gede ini ya. Citibank mengatakan, Citibank CEO dunianya namanya Roy Gori. Roy Gori sekarang CEO dari perusahaan partner kita. Saya belum cerita perusahaan partner kita ya. Oke. Belum. Perusahaan partner kita, teman-teman silakan cek di website masing-masing ya. Oke, di googling perusahaan kita, namanya adalah Manulife Indonesia. Ya, itu perusahaan asing, asalnya dari Kanada. Di negara asalnya, perusahaan itu adalah perusahaan asuransi dan keuangan terbesar, sekaligus perusahaan terbesar. Saya ulang, perusahaan tadi itu adalah perusahaan asuransi dan keuangan terbesar, sekaligus perusahaan terbesar di negara asalnya. Ya kan? Ini ibarat, mohon maaf, saya mungkin ambil salah satu contoh perusahaan Samsung. Samsung adalah perusahaan elektronik di Korea yang terbesar, betul ya Ci ya? Tapi dia juga adalah perusahaan yang terbesar di Korea. Nah sama nih. Dan Kanada buat orang Indonesia itu masih asing. Ya mungkin disebut Kanada karena dia kakak. Kalau adik mungkin Denada gitu ya. Nah Kanada ini adalah perusahaan country atau negara, salah satu negara G7 adalah negara maju, jadi luar biasa. Teman-teman bisa googling di Indonesia sendiri, membayar klaim, ngomongin klaim ini kan kalau nasabah kan takutnya membayar klaim. Bayar klaim tiap tahun ya itu udah luar biasa banget, triliunan. Dan kalau kita bagi per harinya kurang lebih 15 M, Ci. Dan kalau kita bagi data ya, kalau kita bagi di 365 hari, itu satu hari bayar 600 juta lebih. 1 jam. 1 jam itu bayar 600 lebih juta. Ya, saya udah mau ngomong hampir mau 1 jam. Berarti dia udah bayar 600 juta lebih. Nah, jadi Citibank mengatakan bahwa potensi kita menjadi nasabah itu 60%. Maksudnya penduduk Indonesia bisa jadi nasabahnya bank itu 60%. Artinya 60% penduduk kita mampu dong. Masa bayar asuransi nggak bisa? Betul ya? Nasabah Citibank aja bisa, masa nggak bisa? Yang kedua, sudah banyak agen asuransi. Faktanya itu total agen asuransi di Indonesia atau yang bergerak bidang asuransi itu baru 500 agen. Nah, Presiden Jokowi itu mengatakan kita butuh tenaga yang bisa menyerap tenaga kerja seperti agen ini, dan Indonesia butuh 12 juta. Dia maunya 12 juta agen. Padahal sekarang baru 500.000. Berarti masih banyak dong kurangannya. Nah,
Terus udah banyak orang yang beli asuransi, nyatanya baru 6%. Dan dari 6% itu kalau orang mau beli itu biasanya berulang 6 kali. Jadi orang beli buat dia, beli istrinya, buat anaknya. Itu satu orang itu bisa beli sampai 6 kali dari 6% itu. Apalagi yang lain bisa dong. Sudah ditanggung BPJS. Ya ditanggung BPJS kan lokal sama perusahaan, bukan? Kan nggak semua. Ya. Saya tidak mau prospek, saya tidak tahu mau prospek sama siapa. Kan ada sistem. Dan sistemnya, kayak sekarang nih, kayak grup kita ini kan ada di Rebo, tapi nanti dari agensi kita ada Sabtu, ada Senin, ada bagi yang mau belajar produk juga ada Selasa, bagi yang mau belajar sistem ada Kamis. Itu semuanya gratis, Ci. Saking gratisnya jadi gratis gitu. Ya, saking gratis banget gitu kan. Nah, jadi ada sistemnya, nggak usah khawatir, mudah dan sederhana bisa dipelajari. Kalau kita bilang, saya nggak bisa ini itu. Nah, mau sukses nggak? Kalau mau sukses, kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Yes. Ingat, banyak cara menuju ke Roma. Betul, ya, bukan jalan. Betul. Ya, banyak cara. Seperti itu kira-kira. Oke, setuju. Wow, ini pencerahan ya. Jadi kalau selama ini mungkin ada berbagai keraguan, ketakutan yang kita hadapi padahal kita belum ngejalanin, udah takut duluan gitu ya. Karena semua hanya ada di pikiran kita. Tapi ketika dijalanin ternyata ya kalau bahasa saya ya berarti udah ada support sistemnya nih. Ya, udah ada support sistemnya. Kalau misalkan mau tahu produk, udah ada wadahnya untuk belajar produk. Terus kalau pingin tahu sistemnya, udah ada wadahnya juga, pingin ngegali lebih dalam lagi tentang sistemnya. Terus kalau bicara tentang, wah agent atau nasabah udah banyak, ternyata kalau kita bicara data, penetrasinya masih dikit banget. Dan ini masih sedikit, betul. Dan ini berarti benar-benar peluangnya bukan hanya peluang bisnis loh teman-teman, tapi peluang bagaimana kita sekali lagi bisa menjadi solusi untuk permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Ya, nah ini kan saya jadi on fire gitu. Kalau mau join gimana nih Pak Aldo? Caranya gimana kalau mau join? Oke. Kalau mau bergabung. Simple aja sih sebenarnya. Tadi kan dibilang nggak ada modal. Kalau mau join tinggal gini aja sih sebenarnya. Cuman butuh ini aja sih. Nah, ini saya pakai slide aja supaya gampang ya. Oke. Yang pertama punya KTP semua dong. Nah, tinggal fotokopi KTP. Kemudian foto juga nggak usah hard copy sekarang, pakai soft. Karena kita nanti dikirimnya itu via sistem. Jadi rekan-rekan nanti dikirimin oleh yang mengundang, nanti diisi aja di situ di sistem, tinggal masukin aja. Kemudian buku rekening ini untuk transfer komisi. Ya, untuk transfer komisi. Kemudian NPWP, ya sekarang kan udah zaman lah NPWP ya, udah pasti ya. Nah, ini yang saya bilang. Saya nggak tahu, ini menurut saya sih bukan modal karena ini lisensi. Kalau kita jadi dokter, jadi lawyer, SIM aja berapa sih? SIM surat izin mengemudi itu berapa? 700.000 atau berapa? 500.000 atau berapa tuh? Nah, kita itu ada biaya ujian. Maksudnya ujian supaya kita lisensi, ada ujian AAJI atau konvensional yang non syariah, ada ujian syariah. Total semuanya 353. 353.000 tadi income-nya dalam 3 tahun, 2-3 tahun MM-an loh, Ci. Iya. Apa nggak mau? Dan ini ujiannya cuma sekali seumur hidup. Kecuali demen ujian, Ci. Demen ujian silakan. Ujiannya seumur hidup sekali aja udah selesai itu doang. Dan ada kisi-kisinya sih, nggak usah khawatir lulus. Kebangetan lah kalau nggak baca kisi-kisi mungkin nggak lulus ya, tapi yang saya lihat sih banyak yang lulus, lebih banyak yang lulus daripada yang enggak sih. Seperti itu. Itu, Ci. Oke, berarti cara joinnya gampang banget ya. Nah, teman-teman yang mungkin tadi lihat sekilas, ya udahlah, maksudnya gini loh. Ini kesempatan, ini peluang. Maksudnya gini, saya dulu pernah ketika pertama kali traveling ya, ke luar negeri selalu dipesanin gini. Kalau traveling ke luar negeri ya, terus lihat sesuatu, beli nyesel, nggak beli nyesel. Kenapa? Ya nyesel belinya cuma satu gitu ya. Terus kalau nggak beli lebih nyesel lagi. Nah sama teman-teman, ini peluang dan tadi modal juga nggak perlu ya. Hanya biaya lisensi, which is lisensi itu memang kita butuhkan supaya ibarat kata teman-teman nyetir harus ada SIM-nya. Itu kan memang butuh kan. Nah cuma lisensi doang. Jadi kalau takutnya begini teman-teman, sayang kalau nggak ambil.
kenapa gue nggak ambil? Terus kalau diambil juga sayang. Loh kenapa kok sayang? Iya kenapa nggak dari dulu ngambilnya gitu maksudnya ya. So jadi jangan sia-siakan peluang ini ya. Jangan dilewatkan begitu saja. Karena ingat tadi, waktu itu jalan terus. Kita ngambil sekarang kita bisa nyesel, ngambil kemudian bisa lebih nyesel lagi ya. Nah buat closing statement nih teman-teman dari Paldo ya. Kira-kira Paldo pesan-pesannya apa nih buat kita semua dan khususnya buat teman-teman para undangan yang join malam hari ini? Tapi bukan pesan terakhir ya? Oh bukan. Pesan sate, martabak loh, bukan ya? Oke, Ciwilis sebelum saya ngasih pesannya, saya boleh nggak sedikit memutarkan video yang menginspirasi saya? Oke, boleh banget. Video ini yang menginspirasi saya, tapi sekali lagi juga sebelum itu izinkan saya sedikit sharing kebahagiaan kepada teman. Apa yang kan gini, jangan sampai ngomong doang, coba apa yang sudah lu dapetin dari bisnis ini kan harus kasih tahu dong ya. Oke, supaya teman-teman juga ikut merasakan kebahagiaan dan merasa ada ininya. Izinkan saya sharing teman-teman sekalian apa yang sudah kami dapatkan. Tadi MC-nya istri saya loh. Saya melakukan bisnis ini bersama-sama berdua gitu. Jadi oke banget kalau berdua loh teman-teman ya. Oke, izinkan saya sharing sedikit ini tadi. Oke, sebentar ya. Oke, tapi sebentar nanti jangan-jangan saya belum share ininya. Bentar aja ya. Maaf. Takutnya saya belum. Oh, ya benar, saya belum share sound-nya. Ya. Oke, let's start. Ladies and gentlemen, please welcome Aldo Ali Widodo. Harusnya tadi yang pertama ya. Harusnya tadi yang pertama. Oke, nggak apa-apa. Better late than never ya. Iya betul. Nah teman-teman sedikit juga ini adalah video yang menginspirasi saya. Ketika saya duduk di sini, saya diputarkan video ini, saya merasa harus ada yang berubah pada diri saya. 2 menit video buat kita semua termasuk saya dan teman-teman sekalian. Silakan. One day in your life, you'll remember a place, someone touching your face. You'll come back and you'll look around you. One day in your life, you'll remember
when you find that you're always lonely. For the love we used to share just come. Mudah-mudahan tadi menginspirasi sebagai motivasi saja teman-teman sekalian. Kenapa kita ada di tempat ini, Ci? Jadi kalau saya ibaratkan ini adalah botol mineral water yang 600 mili. Ciwilis kalau ini dijual di Alfamart, Indomart atau warung sebelah berapa nih harganya? Berapa ya? 600 mili ya? Mungkin 5.000, 6.000, 7.000. 3.000-an kan? Oh, 3.000-an 3.000-an ya. Cuma 3.000-an. 3.000 tuh kalau maksudnya kalau di minimart kayak Indomart, Alfamart gitu kan. Nah, tapi mineral water yang sama apabila ditaruh di Tony Romas, restoran Tony Romas, berapa harganya? Beda, bisa 20-30.000. Ya, 20.000. Dan minuman yang sama apabila ditaruh di hotel bintang 5 Diamond kayak Mulia, Shangri-La, Ritz-Carlton, berapa? Bisa 100.000 kali, Pak. Ya, 50.000, 100.000 ya tergantung. Iya. So Plus tax. beda tempat ya kan, padahal airnya sama, kontennya sama, kok maksudnya volume airnya sama, mungkin supir yang membawa sama, salesnya sama, betul nggak? Tapi kenapa beda? Karena tempatnya beda. Nah, tetapi mineral water karena dia adalah benda mati, dia tidak bisa malam-malam dari Alfamart atau Indomart itu, mohon maaf ya, maunya pindah ke Hotel Mulia aja, ke yang gue dihargai lebih mahal, atau ke Tony Romas saja, nggak bisa, dia benda mati. Tapi kan kita bisa merubah hidup. Anda, teman-teman sekalian, kita bisa rubah hidup. Dari mungkin yang hidup biasa-biasa saja, tapi kita bisa menjadi berkat atau berkah orang lain. Kita bisa rubah dengan cara apa? Dengan cara kendaraan bisnisnya itu yang dipakai yang benar. Nah, mungkin sekarang ini adalah jawaban doa-doa dari Anda semua. Kenapa tidak dicoba? Tapi jangan coba-coba. Kenapa nggak dicoba? Ya, saya pastikan kalau Anda serius di sini, mungkin ini jawaban dari doa-doa Anda. Itu pesannya, Ci. Thank you. Terima kasih. Wow, thank you so much Pak Aldo ya yang sudah berbagi dengan kita tentang pandangan secara umum tentang apa itu bisnis, bahkan mengerucut sampai bisnis yang sangat amat mungkin kita jalankan ya, dan bagaimana kita bisa berpartnership nih dengan Manulife ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau tadi Pak Aldo sudah jelaskan secara gamblang tentang sistem bisnisnya, tentang peluang bisnisnya, teman-teman mungkin butuh satu lagi gitu ya, buat meneguhkan beneran nggak sih I have to convince myself gitu ya, perlu diyakinin sekali lagi nih. Nah, hari ini teman-teman beruntung banget karena kita kehadiran juga seorang narasumber ya, dan beliau merupakan kalau saya katakan praktisi ya, benar-benar sudah menjalani bisnis ini dan nggak cuma bicara tentang hasil, tetapi bagaimana experience beliau, bagaimana dari setiap hasil yang dicapai dari menjalankan bisnis ini, beliau akan sampaikan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Jadi sekali lagi saya minta perhatian teman-teman sekalian, dan kiranya apa yang akan di-sharingkan ini bisa meneguhkan sekali lagi, mantep deh nih gue udah langsung join kayak gitu ya. Dan saya perkenalkan Bapak Lodi Surya. Silakan Pak Lodi. Oke, selamat malam teman-teman semua. Thank you Ciwilis, Mas Aldo, thank you. Luar biasa tadi sharingnya. Ya, berhubung udah malam ya, saya mau testimoni sebentar aja, 5 menitan. Saya dulu background saya di music industry, ya. Terakhir saya sebagai CEO atau country manager perusahaan asing di music business. Tapi ketika kerusuhan Mei tahun 98, bos saya di luar negeri takut ya, dia tutup, jadi all of a sudden saya pengangguran, gitu ya. Nah, berhubung waktu itu sebagai CEO gaji saya kan masih US dollar, nah masih ada simpanan lah, mau kasar gitu ya. Nah, saya berbisnis nih ceritanya, bisnis macam-macam lah, semua saya jalanin, dari agribisnis, ya kan, jual beli mobil, buka showroom, joinan sama temen, agribisnis bangkrut, jual beli mobil, mobil saya hilang, kalau lagi bawa orang ada aja ya kan, buka rumah makan sama temen saya join, kokinya enak, tapi begitu dia keluar kita kelabakan, jadi ngandelin orang bisnisnya kan, dan nggak punya sistem. Jadi tadi Mas Aldo dibilang bisnis yang nggak punya sistem jangan coba-coba deh, hancur pasti.
nggak akan long life nggak ya. Nah, setelah udah babak belur, hancur-hancuran, mobil ada dari 3, saya jualin satu persatu ya, sampai akhirnya naik bajai, ya BMW, bajai merah warnanya itu dulu, udah habis-habisan. Terakhir karena udah kepepet, ya. Kalau kita tanya ke leader-leader besar yang udah sukses, pernah nggak lo punya cita-cita jadi agen asuransi? Jawabannya mereka hampir semua bilang enggak, boro-boro ya, enggak. Begitu juga saya, Mas Arlo juga enggak, Ciwil juga enggak tentunya. Ko Joni semua, Mbak Eni enggak pasti kan. Karena kita nggak tahu dulu yang namanya bisnis asuransi itu dulu bahasa kerennya the last thing in my mind. Blasonoan dan ntar aja deh itu kalau udah kepepet baru gue coba. Kalau enggak yang lain dulu. Berarti yang sangat tidak diinginkan dulu. Saya ingat sekali dulu ketika masih awal-awal tahun 2001 ya saya join, saya tawarin orang, ya waktu itu kan company merah, ya saya sebut aja Prudential ya. Nah karena waktu itu masih belum terkenal, begitu saya bilang kami dari perusahaan keuangan jasa keuangan non bank Prudential, apa itu Prudental odol gitu. Saya mau ketawa loh, Prudental odol gitu ya, pasta gigi. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak dulu betapa sangat tidak populernya dulu asuransi di zaman saya itu. Baru saya ingat sekitar 2006-2007 kalau nggak salah, ketika harian Kompas yang oprahnya menyeluruh seluruh Indonesia, dia muat Insurance Day, hari asuransi sedunia, ya kan? Itu dia muat 2 halaman penuh tentang asuransi, terutama life insurance company. Semua top agent diwawancarain. Disitulah mata baru terbuka bahwa wow, jadi agen asuransi itu rupanya gila nih, duitnya gede, traveling around the world, ya kan, time freedom, money freedom, ya kan, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya, ya kan, seperti bantu orang ya dari sisi kemanusiaannya. Nah, saya di situ baru terbantu juga dari Kompas itu. Tadinya merekrut agak sulit, tapi ketika ada koran Kompas, saya tinggal kasih orang yang mau saya rekrut. Ini loh buktinya tuh. Dan ternyata ya bersyukur sekali tim saya terutama di Kalimantan Timur dulu di 5 kota itu agen saya total hampir 100-an lebih lah, ya kan? Sehingga saya merasakan sekali itu yang dapatnya yang namanya off riding tadi ya. Berhubung saya orang musik, jadi saya pakai istilahnya off riding itu royalty ya. Royalty ya. Jadi sesuatu yang kita dapatkan secara pasif. Kalau saya buat CD sebagai produser, laku CD-nya saya dapat off riding, itu dapat royaltinya gitu, ya. Nah, disitulah saya bisa merasakan bahwa, yang namanya off riding itu ternyata jauh lebih besar dari komisi saya, karena saya tetap masih jualan, masih selling, ya. Saya taruh di istri, Fani sebagai istri saya sebagai agent, saya sebagai leader terima off riding. Jadi dua account yang berbeda nih. Tiap bulan kita kalau cocokin gitu, itu hasilnya bisa 3-4 kali lipat, off riding saya lebih besar daripada penjualan pribadi. Itu yang menarik teman-teman di sistem yang namanya agency system ini. Ya. Jadi Mas Halo sudah jelaskan bahwa yang namanya sistem the best itu yang mempercepat kita tumbuh sayap seperti harimau tumbuh sayap. Ya, mempercepat income kita. Ya. Karena contoh lagi tadi, saya di perusahaan merah itu harus 5 tahun baru mencapai income 1 miliar per tahun. Terus di perusahaan biru dengan sistem yang lebih bagus, ini buat perbandingan ya teman-teman. 3 tahun saya capai income 1 M. Jadi sudah lebih singkat ya. Barusan Mas Aldo bilang apa? 1-2 tahun income 1 M. Di biru di hijau kita nih, di My Alpha Network di Manulife dengan sistem kita di MAN ya. Bayangkan kalau 3 tahun kita bukan 1 M lagi tapi 3 M lebih tadi. Jadi inilah percepatan dari income kita karena apa? Karena sistem yang luar biasa. Jadi setelah saya dulu bangkrut ya, saya tahu bahwa sesuatu itu bisnis harus ada sistem dan sistemnya harus bagus benar supaya kita bisa lari secepatnya menggapai impian kita.
Lalu kalau ada yang nanya saya, dengan pengalaman 20 tahunan ini, apa yang jadi rahasia untuk sukses? Jawabannya simpel, teman-teman. Selling dan recruiting. 2 itu aja ingetin. Tapi jangan dijadikan slogan. Take action. Selling pada saat kita masih jadi agent, kita harus selling supaya uang kita, income kita besar, ya kan, dompet kita tebal, otomatis kita ada rasa pede, percaya diri untuk rekrut orang, ya kan? Dengan kita dari naik motor kita beli mobil, dari income kita lebih pede kan, bisa unjukin ke orang yang kita mau rekrut. Dari kita naik mobil biasa ke mobil yang lebih premium, ya kan, kita juga lebih pede lagi untuk merekrut, dan orang akan ikut. Dan dengan mencapai traveling, Star Club dan lain sebagainya around the world ya, kita juga akan, orang nggak usah apa-apa, kita taruh aja di Facebook, di medsos, orang akan wow, akan tahu sendiri lah siapa kita gitu. Nah, itulah pembuktian diri, teman-teman. Ya, jadi selling and recruiting. Selling buat saya ibarat kita tanam pohon padi. Dalam waktu 3 bulan sudah ketahuan hasilnya bisa apa enggak. Panen, gagal, atau berhasil. Begitu juga selling, kita udah tahu dalam 3 bulan ini nasabah kita udah closing apa belum, calon nasabah kita ini. Atau dia ngeledek, apa main-main, bercanda, atau memang serius. Dari situ kita udah tahu. Sedangkan recruiting, kita rekrut calon agent, calon mitra kita, itu ibarat kita tanam pohon duren, teman-teman. Kita siremin, kita pupukin, sampai dia besar. Takes time kan? Ya cukup butuh waktu lama. Setelah udah besar, pohonnya sudah tinggi, buahnya kapan ya? Kita harus siremin lagi, pupukin lagi. Tapi teman-teman, menurut ahli duren, kalau pohon duren sudah berbuah, itu akan berbuah terus setiap tahun, setiap musim, sampai 100 tahun ke depan. Teman-teman bayangin nggak kalau teman-teman punya jiwan-jiwan tadi, tim leader di bawah teman-teman nanti sudah berhasil semua, itu pohon durennya banyak sekali, hitung aja. Income-nya berapa banyak. Ya, saya rasa itulah yang saya testimonikan nih, saya sharing karena itu yang sudah saya alamin, teman-teman. Thank you. Oke, thank you banget ya buat Kolodi, saya panggilnya ya. Jadi Kolodi ini sudah menjalani, sudah experiencing ya, sudah menjalani, udah punya pengalaman bagaimana menjalani bisnis ini dan sudah membuktikan bahwa memang dari bisnis ini benar-benar tanpa modal dan hasilnya tuh nyata, kelihatan banget ya. Bahkan diukur dengan waktu, percepatan income-nya jauh lebih cepat dibandingkan mungkin dengan bisnis atau bekerja ya. Nah, teman-teman yang malam ini sudah hadir, udah dengar ya, jangan sia-siakan kesempatan karena seperti yang tadi Pak Aldo bilang, bisa jadi jawaban kalian yang ingin mengubah kehidupan menjadi lebih baik, yang ingin mewujudkan mimpi bukan hanya mimpi kita, tapi mungkin mimpi anak-anak kita, mimpi pasangan kita, mimpi orang tua kita. Ya, dan di mana untuk mewujudkan itu membutuhkan uang. Ya, uang mungkin kita bisa cari, tapi seberapa cepat? Ya, kadang-kadang kita kalah cepat dengan apa? Dengan banyak hal, ya. Bisa nantinya udah keburu sakit atau maaf kata udah keburu dipanggil Tuhan duluan dan kita nggak punya kesempatan itu. So, hari ini jangan lewatkan, segera hubungi orang-orang yang mengundang Anda, ya, tanyakan saya butuh apa aja dan tolong saya diarahin supaya saya benar-benar bisa menjalani dan membuktikan bahwa hasil di dalam bisnis ini sungguh nyata dan bisa dirasakan. So, thank you so much untuk kedua narasumber, Pak Ali Widodo dan juga Pak Lodi Surya. Dan saya rasa semua kita diberkati, ya, semua kita mendapatkan manfaatnya, ya. Kalaupun mungkin teman-teman hari ini merasa bahwa, aduh, saya harus pikir-pikir dulu, saya harus ngobrol dulu, saya harus diskusi dulu, diskusikanlah dengan orang-orang yang mengajak Anda. Karena saya selalu punya prinsip, kalau misalkan kita pingin dagang bakmi ayam gitu ya, kita harus tanya sama orang yang mahir, sama orang yang udah proven bisnis bakmi ayamnya berhasil, laku, dan rame di mana-mana ya. Jadi tanyakanlah kepada orang yang tepat, yaitu kepada orang-orang yang mengajak Anda. Jadi inilah sesi kita malam hari ini, senang sekali kita semua bisa berbagi dan terima kasih bahwa teman-teman sekalian sudah mau mengambil bagian dan mengambil waktu untuk mengikuti sesi Rabu Plus Business Talk hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Henny. Thank you.